Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Untuk vlog kali ini pembahasan tentang ini ya, top piston yang ideal untuk motor herek ya. Ini kemarin juga banyak juga yang request, khususnya teman-teman di WA saya. Kalau teman-teman tanya di WA ya pastinya saya nggak bisa jawab satu-satu bos, biar saya jelaskan di channel kita aja ya, biar teman-teman yang lain dapat ilmunya juga, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya. Kenapa demikian? Karena setiap mekanik itu pasti punya cara sendiri-sendiri, makanya kayak si mekanik A biasanya seperti ini, mekanik B biasanya seperti itu, karena pengalaman setiap mekanik pasti berbeda-beda ya. Bukan dalam arti kita menggurui, enggak. Intinya yang saya jelaskan itu sesuai dengan pengalaman saya dan yang saya lakukan atau metode yang saya pakai seperti apa. Nanti barangkali teman-teman mau mencoba atau kita sama-sama sharing lah intinya. Kalau mungkin sama dengan teman-teman atau mau dicontoh seperti apa yang benar atau seperti apa metode yang saya pakai, nanti ini akan saya jelaskan pelan-pelan aja ya, biar mudah dipahami. Untuk top piston yang ideal seperti apa mas, buat harian touring, harian kompetisi, harian touring, atau buat motor tipe kompetisi, seperti apa yang cocok, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman, pelan-pelan aja biar mudah dipahami. Untuk kompresi ideal ya, contoh semisal di depan ini mesin yang sudah 1 tahun dipakai, ini saya bongkar kembali karena untuk pergantian seal klep sama segur klep dan pergantian packing sudah waktunya ganti ya, diturunkan bos, diganti. Untuk bagian piston setang saya cek aman semua, jadi untuk perawatan kalau motor harian touring di kita seperti ini biasanya 1 tahun sekali pengecekan untuk pergantian seal klep. Untuk spek motor di depan ini mesin T-Rev ya, Tiger Evo. Untuk speknya dari dulu ini langka 70, pistonnya 70 juga, jadi langka dan piston sama. Untuk piston saya pakai apa, ini masih spek lama, ini saya pakai piston Scorpio bos, piston murah. Jadi plus minusnya gitu ya teman-teman, belum tentu spare part mahal awet, belum tentu spare part murah nggak awet, tergantung gimana caranya kita memodif atau menghitung atau merancang mesin sedemikian rupa supaya awet ya. Untuk mesin ini kepunyaan anak Sidarjo sendiri, anak Tanggulangin. Namanya siapa mohon maaf saya nggak bisa sebutkan, owner kita nggak mau disebutkan, nggak semua owner mau disebutkan namanya siapa ya. Jadi ini dari dulu untuk harian touring, sesekali kadang buat herekan ya, khususnya biasanya arek-arek Sabtu gaul munggah tretes, gak mangku purel saya ngimek ngopi tok. Soalnya arek-arek kadang nilapan gak seneng aku. Oke. Cuk apa ngawur. Channel dari project tak ya sing anak miso-miso ini ya. Oke, buat teman-teman yang masih awam atau masih bingung, atau teman-teman kita yang masih baru bermainan engine herek, bisa dicontoh seperti ini ya. Mas, untuk penataan kompresi atau terutama ini top mendem piston yang sering luput, ini anak-anak ini tanya aja, capek saya balasnya kalau di WA, makanya kadang mohon maaf kalau kalian WA saya nggak balas ya, pegel aku rek balas WA mu, wake WA bendino mlebu nang WA aku gak sitok loro atusan sedino ya, sing order nek sing takok tok kadang gak tak balas, pegel bos, aku gak duit. Masalahnya gini bos, di kita itu WA saya cuma satu, nggak ada adminnya, saya pegang sendiri, saya kerja, saya bongkar pasang mesin, ngecam noken, garap askruk, nggak bisa fokus sama HP.
upload channel YouTube aja kadang kita nunggu waktu longgar. Ini lama udah nggak upload. Oke, lanjut ya. Jadi mendem piston biasanya saya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini nggak saya baut biar gampang, repot kalau saya baut eman kalau ini beset nanti kena baut mal-malan. Mendem piston yang saya pakai, misal ini kan, ini bagian bawah sudah saya pasang packing sama packing kertasnya 2 biji sudah, packing bloknya 2 mili sudah terpasang semua. Jadi ini kalau senggol, ini kalau di Sigma, di Sketma diukur mendemnya cuma 0,5 mili atau setengah mili ya. Mas kok ngepres banget? Enggak sebenarnya. Kenapa saya begitu? Karena saya tipikal mekanik yang suka kompresi di head ya, atau di kop, di kubakop. Diingat-ingat ya, kalau teman-teman mau motor kenceng, kompresi jangan taruh di liner bos, taruhnya di head. Ruang kompresi yang sebenarnya itu yang ideal atau yang bagus di head kopnya ya, di kubahnya itu, jangan di liner. Kalau di liner itu kurang bisa dikatakan, menurut pengalaman saya ya, mohon maaf, pengalaman semua mekanik beda-beda. Kalau saya tipikal mekanik yang suka kompresi di head bukan di liner. Untuk kalau seumpama kompresinya terlalu tinggi gimana mas? Ya bisa dicontoh seperti ini mas, atau bos, seperti ini ya bos. Pengurangan di bagian cowakan klep supaya aman sekalian, jadi cowakannya dalam maksimal sekalian, nggak sampai jebol. Intinya kalau request cowakan klep gimana mas caranya? Kalau saya ada langganan sendiri cowakan klep itu, jadi anak yang bagian cowak klep bubut piston ini ada sendiri, cuman megang satu orang saya, yang bagian kolter di saya sendiri, jadi semua saya bisa biar fokus kerjanya. Jadi yang penting nggak sampai jebol cowakan klep ini, maksimal sekalian, ini lebih dari 2 mili, jadi di maksimalkan supaya benar-benar aman. Waktu overlap itu nggak sampai perang sama si payung klep ya, biar aman, karena kebutuhan untuk harian touring. Apalagi kompetisi ya, kalau bisa pakai piston racing supaya awet. Alasannya kenapa kok mas pakai kompresi tinggi ya, kebutuhannya motor sekarang itu memang gitu bos. Motor sekarang kan kompresinya tinggi-tinggi ya, gimana caranya motor itu bisa starter enteng, awet ya, kita manipulasi dari noken. Coba nonton situ Indri. Itu sebabnya kalau noken as di kita itu nggak pernah pakai noken as bahan standar ya, kita pakai bahan mentah seperti ini, kita custom ulang, hanya PNP roller J20 kalau di kita. Penjelasan noken as ada di video lain. Jadi yang dimanipulasi noken asnya bos. Makanya kalau spesialnya di kita ini, kita nggarap mesin, nggarap custom noken juga. Jadi kalau riset itu enak, coba noken kurang enak, kurang cocok, lepas nokennya, kita ganti noken yang lain. Enaknya di kita itu, soalnya kita noken as custom sendiri, jadi nggak beli ya, tuku tapi bahan nih. Kalau noken asnya kita custom sendiri. Untuk kompresi idealnya yang cocok untuk herek, patokannya berapa mas? Ini buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih awam ya. Jadi supaya gampang kalian riset, jangan terlalu meninggal jauh dari kompresi standar motor. Kalau semisal motor standarnya kompresinya cuma 10 atau 10,5 banding 1, kalau mau gampang samakan. Kalau motor stroke yang sudah stroke up, jangan pernah berpatokan di mendem piston ya, ini yang sering terjadi. Kebanyakan teman-teman itu main feeling, ya boleh main feeling, saya sendiri juga main feeling, jarang, nggak pernah, bahkan saya jarang buret. Kalau nggak tipe kompetisi nggak saya buret, saya main feeling seperti ini. Kenapa kalau saya buret? Nggak selesai bos kerjaan kalau kita buret satu-satu mesin, antrian di mesin
kita seperti ini di gudang masih ada mesin lagi. Kalau kita buret satu-satu nggak selesai bos. Jadi kita berdasarkan pengalaman sama feeling. Kalau kalian nggak percaya bengkel ya di sini tuh kebanyakan feeling semua bos. Jadi nggak semua serba hitungan, terlalu dihitung malah nggak ketemu. Lebih baik main feelingnya harus peka, tapi kalau feelingnya nggak peka ya sama aja. Kalau yang baru belajar ya wajib dihitung, cuman kan kita punya patokan sendiri-sendiri, hitungan kita dulu, pengalaman pakai mendem piston sekian dengan dum piston sekian, ketemunya kompresi berapa, itu bisa buat kita patokan. Kenapa saya gitu? Bukannya saya sok pintar, enggak, karena memang yang kita kerjakan semua mesin derek semua. Ada Scorpio ini beberapa ya, enggak banyak, tapi kalau Scorpio yang 2 masih di gudang, yang 1 di sini Scorpio engine paketan. Jadi kita punya patokan sendiri, tipe piston apa, mendemnya berapa, domnya berapa, itu untuk pengalaman kita, lebar ininya berapa, colokan squeeze berapa, kita sudah ada pengalaman ketemunya kompresi sekian berapa ya. Tapi ya intinya gini, cari aman. Dalam arti cari amannya gimana, jangan terlalu tinggi juga, soalnya kebutuhan untuk harian touring itu kalau pakai kompresi tinggi satu nggak awet juga bos. Mohon maaf kalau suara kompresor, kebetulan lagi hujan ya. Buat teman-teman yang masih awam atau pemula, pengen gampang, kalau cari gampangnya gini ya, jangan itu tadi meninggalkan jauh dari kompresi standarnya pabrik. Standar pabrik seumpama 10,5, kasih 10,5, atau pengen agak galak sedikit kasih kompresi 11 banding 1 ya. Kenapa demikian mas? Supaya kalian gampang risetnya. Semakin tinggi kompresi kalian, harap disimak ya, semakin tinggi kompresi kalian, semakin tinggi angan-angan kalian, semakin susah kalian riset di bagian lain. Hubungannya apa mas kompresi? Di bagian klep pasti beda, pasti perlu riset bagian klep, porting, setting klep derajatnya, noken as pasti, balan krek as pasti juga ngaruh, semua berhubungan ya. Nggak bisa asal kompresi tinggi motor asal setrukan, asal noken as cam atau custom motor pasti kenceng, nggak semudah itu ya Ferguson. Jadi semua harus tetap diperhitungkan, ada hitungannya sendiri-sendiri. Makanya kalau di saya pasti saya jelaskan, semua mekanik pasti punya pengalaman beda-beda. Untuk harian touring amannya kompresi berapa mas? Kalau saya biasanya patokan antara kalau kompresi biasanya saya lihat orangnya ya, orangnya suka kenceng atau syukur enak, tergantung. Kalau orangnya syukur mas, syukur enteng-enteng, awet buat harian, saya kasih 10,5, nggak tinggi. Tapi kalau orangnya masih jiwa muda, biasanya saya kasih 11, 12, maksimal 12,5 untuk harian touring. Mas, apakah nggak terlalu tinggi untuk 2 klep? Kalau pemikiran orang awam memang begitu. Kalau kita orang yang biasa mengerjakan seperti ini, bisa custom noken as, nggak ada istilah kompresi ketinggian ya. Tetap noken as yang berbicara, karena noken as itu otaknya mesin ya, jadi manipulasinya tetap di noken as. Nyatanya di kita meskipun spek segini, piston segini, kompresi sekian, double starter juga masih aktif, starter engkol kaki juga enteng. Kalau review noken is urusannya customer ya, udah banyak yang review starternya enteng. Kalau mau starter enteng ya beli noken saja, coba satu di kita. Endos mana ya, aku bakul ini rek. Untuk top piston ini ya, terutama di bagian samping ini, liner ini yang terpenting, nggak boleh luput ya bos. Kenapa ini harus ada toleransi mendem, nggak boleh banyak. Kalau terlalu banyak ya lemes motornya nanti, nggak bisa ngomong ini nggak bisa cengat-cengat nanti. Jadi minimal harus toleransi 0,5, nggak boleh fresh banget, nggak boleh. Kenapa demikian?
yang sering luput itu para mekanik ya seperti ini, khususnya yang awam ya. Kenapa harus ada toleransi mendem 0,5 untuk celah sepeling ini di bawah? Alasannya harus ada mendem. Bearing krek as ini sepelingnya banyak untuk mesin derek ya, terutama di mesin derek. Kenapa sepelingnya banyak? Dia tipe bearing gede ya teman-teman. Tipe bearing gede, semakin gede ukuran bearing, oblaknya bearing itu juga semakin banyak. Kalau bearingnya kecil pasti sepan bearingnya. Kalau standarnya ini pasti ada sepeling atas bawah kanan kiri. Itu sebabnya kalau teman-teman pernah atau bisa dilihat di video saya yang lain, untuk bagian crankcase ini pasti saya sok ulang. Alasannya apa? Ya ini untuk menghilangkan sepeling atas bawah kanan kiri. Jadi ini benar-benar sepan, nggak ada sepelingnya. Terus kedua, untuk harian touring motor harus halus. Requestnya orang-orang sekarang seperti itu, harus halus. Kasar dikit udah cacat nama kita. Jadi benar-benar diutamakan kualitas, harus halus. Makanya ada konten saya yang cara shock rumah bearing ya, alasannya itu supaya dia nggak ada sepelingnya. Kalau nggak ada sepeling otomatis kita berani main ini ngepres. Kalau rumah bearing kalian masih standar, rumah bearing yang di rumah bearing crankcase, rumah bearing askrek bagian kiri itu loh, kalau nggak di shock ulang itu standarnya kan ada sepeling, terus bearingnya juga oblak. Makanya dia itu untuk toleransi kalau putaran cepat ini, dia waktu suhu panas bearing kan semakin melar ya, supaya ini enggak bertabrakan dengan head atau dengan kop. Rahasianya itu ya, jadi harus ada hitungannya. Kalau masih standar ya ini kasih 0,8 1 mili ya amannya. Tapi kalau untuk kebutuhan kompetisi ya silakan dipres seperti ini, asalkan packingnya seperti ini juga lubangnya pas, jangan sampai ngepres. Terus untuk pengukuran packing gimana mas? Untuk pengukuran packing kalau saya biasanya caranya seperti ini. Misal ini pistonnya diameternya 70, ini packing, kalau kalian mau packing seperti ini di Shopee saya ready ya, silakan buka Shopee TRT Project Surabaya. Packingnya seperti ini, packing yang saya pakai kualitas yang paling bagus ya, enggak yang murah di Shopee 35.000, enggak. Ini produk kita sendiri, jadi kita harus jaga kualitas. Kalau yang murah banyak bos, tapi kuning kayak seng, kalau ini benar-benar tembaga bagus. Ini sekali beli bisa dipakai lama ya, kecuali kalau jebol ya remuk. Jangan sampai jebol, makanya sekali pasang ini saya motor anak-anak ya lama pakainya. Jadi kalau pengukuran packing pistonnya 70 jangan dipres ya lubangnya. Ini kan custom, beli di kita juga ready di Shopee kita. Silakan pilih lubangnya ukuran standar sampai 71 kita ready. Lubang tengahnya ini ya, jadi custom, gampang kalau order di kita itu sudah kita mudahkan. Tinggal pilih ketebalan 0,5 atau 0,8 bebas. Semisal ini pistonnya, kembali lagi ya ke pembahasan. Pistonnya 70, packing yang saya pakai diameter dalamnya 69. Kenapa 69? Kadang ini meskipun packing cetakannya cuma satu, kadang ada melesetnya juga bos. Kadang melenceng ke sini, melenceng ke sana, atau ke sini sedikit. Nanti finishingnya kalian ukur rapikan sendiri pakai tuner. Kenapa? Karena kayak lineran ulang gini kadang ada melesetnya juga. Jadi nggak bisa patokan, padahal ini cetakannya juga patokan dari packing standar. Makanya kalau kalian rencana mau pakai piston 70, beli packingnya ukuran lubangnya di bawahnya 1 mili. Terus untuk packing jangan dipres, pistonnya 70 jangan dipres 70, kasih lebih kecil dari pistonnya. Supaya apa? Supaya kompresi kalian nggak bocor, terutama bagian kanan sini ya, yang sering bocor bagian kanan sini. Kalau packingnya ini kalian kasih lebih besar dari diameter lubang liner ini, bagian sini terutama sering bocor bos. Makanya sama sini ya, yang liner press sama lubang tusuk sate ini
rawan bocor. Kalau bisa ukuran lubang packing ini lebih kecil dari ukuran piston biar kompresi nggak gampang bocor. Dari situ paham ya teman-teman. Untuk toleransi mendem piston, alasannya di bagian bearing ada spillingnya, jadi harus ada toleransi minimal 0,5 sampai 1 mili. Untuk apa? Berjaga-jaga waktu mesin panas si bearing memuai, jadi dia ada spillingnya naik atas bawah ya. Kalau RPM tinggi kan pasti ada spillingnya atas bawah. Jadi untuk toleransi spillingnya di mana aja Mas, ya nggak cuman di bearing itu aja. Bearing krek as, rochesnya setang itu juga ada toleransi spilling, makanya semua harus dihitung matang-matang ya. Jadi ada 3 toleransi untuk bearing krek as, roches setang bagian bawah itu, dan bagian pen piston atas ini. Toleransi spillingnya berapa kita harus hitung matang-matang supaya ini enggak mentok di head kop, supaya aman khususnya untuk harian touring. Untuk dom piston bebas ya, kalau kita patokannya seperti ini kurang lebih, ini harian touring kompresi kurang lebih 11 cari aman. Terus untuk bagian kubah piston seperti apa Mas? Kalau kubah piston kebetulan kopnya ini masih kita ganti bos club ya, saya kasih yang ini aja. Kubah piston kurang lebih kita seperti ini, pakai kubah model standar ya. Ini saya squeeze ulang bagian samping ini supaya nggak terlalu tinggi, sama flow-nya bahan bakar itu biar lebih bagus. Kenapa nggak pakai betap Mas? Boleh pakai betap, semua mekanik punya karakter masing-masing. Kenapa saya lebih suka kubah model standar Tiger seperti ini? Karena flow-nya ini lebih bagus, terus lebih stabil kompresi di motor itu. Terus alasan utama saya itu tipikal mekanik yang lebih suka motor teriak atas ya. Lebih suka motor teriak RPM tinggi daripada keras bawah atas nahan. Makanya saya nggak pakai betap, kecuali untuk kompetisi. Kalau bahan bakarnya mumpuni ya bisa. Tapi kan tipe kompetisi sama harian touring kan beda. Harian yang mentok bahan bakarnya pertama, yang sering ya Pertalite anak-anak jarang pakai Pertamax. Jadi alasannya itu ya kenapa saya pakai kubah demikian ini. Alasannya karena saya tipikal mekanik yang suka motor atasnya teriak, jadi atasnya ngisi, bawahnya lemot tapi atasnya ngisi, jalan terus bawahnya enggak terus, terutama biar enggak ngeretek piston itu, supaya awet ya bagian piston itu. Kalau kompresi tinggi piston ngeretek sama aja, sering gonta-ganti piston, nggak mungkin awet piston. Makanya manipulasi bagian noken as itu penting. Kompresi ini ruang bakar juga penting. Ini idealnya seperti ini ya. Jadi sirkulasi kompresi itu benar-benar di bagian area kop sini, di bagian piston sini cuman sedikit untuk toleransi biar nggak nabrak di dinding kop ini ya. Oke, dari situ teman-teman paham ya alasan kubah seperti ini karena apa? Karena saya tipikal itu tadi, mekanik yang suka motor teriak. Kalau betap bahan bakarnya pakai Pertamax apalagi Pertalite, pasti atasnya nggak mungkin teriak, pasti nahan atasnya, bawahnya aja keras, atasnya nggak bisa teriak motor. Karena kebutuhan harian touring itu requestnya teman-teman pasti mintanya atasnya ngisi terus, atasnya nahan ya percuma, terus starternya minta enteng. Makanya kalau saya patokannya kompresi demikian ya, di 10,5 sampai 11,5 saya harian touring, maksimal 12. Kenapa bisa 12? Beda-beda Mas kompresi, yaitu tadi karakter motor itu beda-beda bos. Ada motor harian yang mau dikasih kompresi 12, ada motor juga yang nggak mau minta kompresi kecil. Bedanya apa Mas? Banyak faktor lain, bagian balan askrek ngaruh,
Kuba piston ngaruh, kuba kop ngaruh, noken as ngaruh. Karakter setiap mesin itu pasti beda-beda, nggak bisa kita patokan satu mesin gini. Kalau saya waktu proses perakitan ya seperti ini, kurang lebih kompresinya ketemu 11,5 ya. Nanti waktu saya pasang mesin, dihidupin, dirayan, sekiranya saya geber motor ada nahannya, coba saya ganti noken as dulu. Saya kasih noken as dengan lift yang lebih tinggi, kok motor masih nahan, ya mau nggak mau kita turunkan lagi mesinnya. Mas kok repot banget ya, kita jadi mekanik harus mau repot untuk kepuasan customer ya. Jadi mesinnya nanti kita turunkan lagi, kalau digeber motor sekiranya masih ada nahannya atau kompresi kepadatan bahasa kasarnya, kita turunkan lagi. Top piston ini bisa kita bobot ulang ya, atau kuba kompresi bisa kita besarkan lagi. Kalau kita waktu ngerakit awal pasti kompresinya kita kasih tinggi dulu, nanti kita lihat karakter motor itu waktu habis dirayan, digeber, disetting motornya karakternya mau apa enggak. Kalau mau ya kita lanjut, kalau enggak mau setelah kita ganti-ganti noken as masih enggak mau teriak motornya, ya kita turunkan kompresinya. Cara melihat motor mau apa enggak biasanya bisa penyesuaian gampang ya, dari bahan bakar juga ngaruh. Kalau pakai pertalit digeber nahan, dikasih pertama mau teriak motor, berarti bisa dipastikan si kompresi ketinggian ya. Untuk mensiasati gimana, yaitu tadi teman-teman pasti punya cara sendiri-sendiri. Jadi bisa bahan bakarnya waktu untuk ngetes pakai pertama kok enak, mau jalan motornya, ya noken asnya dirubah, bisa dengan derajatnya diawali lagi atau liftnya dipertinggi lagi noken as. Kalau mau ya syukur, intinya riset noken as itu lama ya seperti itu nggarap motor itu. Kalau diganti noken as masih tetap, ya mau nggak mau kita turunkan kompresi bagian piston seperti ini, atau bisa ditambah packing juga bisa, bebas ya, punya cara masing-masing. Oke, video seputar top piston kita tutup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Buat teman-teman yang mau request tentang pembahasan apa, silahkan request, tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya ada waktu longgar pasti saya buatkan. Kalau saya lagi mengerjakan itu ya, kalau saya lagi mengerjakan yang kalian request, pasti kalau saya lagi longgar pasti saya buatkan videonya. Video saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih.